Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak di Jember, Jawa Timur berdampak besar bagi warganya. Di sebuah SPBU, dua warga saling serang akibat saling serobot antrian. Sementara di desa lain, sekolah sepi karena murid-murid diminta belajar secara daring sesuai arahan dari pemerintah setempat. Kericuhan antara pembeli pecah saat mengantre bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Seorang pria tiba-tiba menyerang pria lainnya karena kesal setelah antreannya diserobot. Di tempat lain, seorang warga bahkan pingsan karena kelelahan akibat mengantre BBM. Warga yang tak sadarkan diri ini kemudian dibawa ke kantor SPBU untuk mendapat pertolongan pertama. Kayak gini, yang diperbutkan kan memang pengiriman kan masih belum lancar ini kan. Gitu. Dari Banyuwangi kan ditutup, kalau terutama kan itu. Sementara itu di SMPN 7 Jember, seluruh ruang kelas kosong. Guru meminta murid untuk belajar secara daring dari rumah. Arahan ini sesuai dengan surat edaran Bupati Jember terkait kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di wilayah Jember menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, bahkan memicu masalah sosial lainnya. Kelangkaan akibat keterlambatan distribusi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur akibat ditutupnya jalur utama Jember Banyuwangi meluas hingga ke Lumajang. Warga pun harus antri berjam-jam demi mendapatkan BBM yang langka sejak 2 hari terakhir. Antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat di sejumlah SPBU di Lumajang, Jawa Timur sejak 2 hari terakhir. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax yang mulai susah didapatkan. Bahkan warga dari Jember juga ikut mengantri di SPBU wilayah Lumajang lantaran susahnya mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM ini terjadi imbas ditutupnya jalur Jember Banyuwangi sehingga mengakibatkan terlambatan distribusi. Ada 1 jam lah, 1 jam ya. Ini antreannya masih banyak ya Pak? Iya, belakang panjang ya. Berarti berangkat jam berapa Pak? Aduh, lihat jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi. Sampai sekarang belum ya Pak? Ya? Belum. Panjang, ya? Mulai jam 7 lebih tadi. Sampai sekarang hampir? Iya betul. Hampir 3 jam Mbak ya? Iya betul. Ini kenapa Mbak kok rela antri ini? Ya gimana lagi Mas, motornya nggak ada isinya, BBM-nya. Kalau terpaksa, nggak ada eceran sama sekali di jalan, nggak ketemu eceran. Sulitnya mendapatkan BBM di wilayah Jawa Timur menimbulkan fenomena panic buying masyarakat hingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi dan informasi terkini terkait kelangkaan BBM, kita sudah terhubung dengan rekan Bambang Sugiarto di Jember, Jawa Timur. Selamat siang Bambang, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah antrian BBM masih terjadi? Ya, selamat siang Sabrina. Pemirsa dapat saya laporkan, posisi saya sekarang ada di SPBU di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwat Jember, dan dapat saya laporkan bahwa antrian panjang pembeli BBM masih mengular di kawasan SPBU ini. Mereka datang tidak hanya dari Jember, di luar kota Jember juga datang hanya untuk membeli BBM. Kepanikan menjadi faktor utama sehingga mereka berbondong-bondong untuk membeli BBM di Jember. Sekitar ratusan sejak tadi pagi, subuh tadi pagi, masyarakat berbondong-bondong ke SPBU ini. Begitu Sabrina. Ya, lalu Bambang, apakah antisipasi dari pihak SPBU melihat antrian yang panjang? Ya, SPBU dalam hal ini sudah mengatur sedemikian rupa sehingga antrian dapat atau bisa berjalan dengan normal. Namun sejauh ini masih banyak masyarakat atau pembeli yang terus mengular sehingga butuh penanganan yang lebih memadai, begitu. Apakah stok BBM sendiri ditambah dari pihak SPBU? Ya. Tadi malam Pertamina sudah menggelontorkan 86 armada yang dari Solo, berbantuan dari Solo, Surabaya, dan Malang untuk mendistribusikannya ke semua SPBU di kota Jember. Berharap agar antrian dari masyarakat atau pembeli BBM tidak mengular seperti saat ini. Begitu Sabrina. Ya Bambang, bisa diperlihatkan melalui kamera belakang Anda bagaimana antrean yang terjadi di SPBU di sana?
Pemirsa dapat dilihat bahwa antrian pembeli SPBU masih sangat mengular di kawasan SPBU Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Nampak orang tua, remaja maupun pemuda juga mengantri, tambah juga para pelajar, karyawan. Mereka ingin mendapatkan BBM karena kepanikan jika BBM tidak bisa mereka peroleh. Sementara terlihat juga dari kejauhan petugas terlihat melayani pembeli BBM dengan sangat padatnya ini, namun dapat dijalankan dengan baik. Kita lihat juga anak-anak pun juga terlihat dibawa oleh orang tuanya untuk mengantri, memicu kepanikan masyarakat. 86 armada sejatinya sudah digelontorkan oleh Pertamina dari Solo, Malang maupun Surabaya, namun sejauh ini nampaknya masyarakat masih tetap mengular untuk mendapatkan BBM. Demikian, Sabrina. Ya Bambang, saya melihat bahwa ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Bagaimana dengan kendaraan roda 4 atau mobil? Ya, dapat kami perlihatkan bahwa mobil juga terlihat mengantri di sisi barat SPBU Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates ini. Terlihat juga antriannya cukup baik begitu, tidak terjadi saling salib. Akan kita coba mewawancarai salah satu supir ya. Bapak, boleh kita wawancara? Sudah antri sejak berapa lama mulai tadi? 30 menitan, Pak. Gitu. Kenapa, Pak? Kehabisan BBM atau gimana? Dari mana ini, Bapak? Oh, dari sini. Begitu ya. Ya, Pak, silakan. Ya, itu salah satu warga yang juga mengantri menggunakan mobil. Kemudian ya cukup lama juga, sekitar setengah jaman. Dan kita lihat juga di belakang juga banyak mobil-mobil yang masih mengantri untuk mendapatkan BBM. Mereka tidak hanya dari kota Jember, terlihat dari plat nomornya ada juga dari luar kota yang berharap agar mobil-mobil mereka dapat dipenuhi BBM-nya. Demikian, Sabrina. Baik, terima kasih Bambang Sugiarto melaporkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar baik bagi warga Jakarta karena Pemprov memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor hingga 80%. Kebijakan itu telah berlaku sejak tanggal 22 Juli lalu. Warga Jakarta kini bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Karena sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor. Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Potongan pajak BBM hanya berlaku untuk warga Jakarta dan diberikan dengan 3 skema. 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pengoplosan gas bersubsidi. Pemirsa, polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita ratusan tabung gas 12 kg dan 3 kg. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah.
seorang terduga pelaku JT diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68, kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga ex Kampung Bayam akan segera menempati hunian baru di rusun dekat Jakarta International Stadium. Mereka telah tanda tangani kontrak sewa dengan pengelola yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Penandatanganan kontrak secara simbolis dilakukan perwakilan warga ex Kampung Bayam dengan Direktur Bisnis Jakpro Igede Adi Ediana. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Adalah bentuk dari rasa sayangnya Pak Gubernur kepada warga Kampung Bayam. Kemarin prosesnya turun naik segala macam karena ingin kita semuanya aman. Baik kepada warga yang akan tinggal, baik kepada kami, dan sesuai dengan tata kelola yang memang kami anut dengan baik. Adanya komunikasi dari baik dari Pemprov ataupun baik dari Jakpro sendiri, khususnya Jakpro sendiri itu membuka komunikasi yang lebih baik buat kami gitu. Jadi merasa diingatkan baik. Gitu. Ya, jadi untuk sampai ada di posisi ini tuh itu bukan hanya semata-mata keputusan yang mereka buat sendiri, itu mereka tanya lagi, konsultasi lagi sama kami, ini enaknya gimana ya, tapi kami juga ngasih masukan gimana gitu, sampai kami benar-benar merasa ini bisa menjadi keamanan yang berujung untuk kami sendiri. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019, kampung itu digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Rusun Nagrak dan lokasi lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.